Alhamdulillah Rabbil Alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina wa habibina wa syafi'ina maulana Muhammadin sayyidil mursalin wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallim taslima. Allahumma rabbana inna nas'aluka ilman nafi'a wa amalan mutaqabbala wa rizqan halalan thayyiban wa shifaan min kulli da'in wa saqamin ya dzal jalali wal ikram. Ma'asyiral muslimin wal muslimat, hadirin wal hadirat, jamaah salat subuh di Masjid Baitur Rahman yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah bi ni'matihi tatimmus shalihat. Alhamdulillah dengan sehat walafiat, dengan kesempatan, dengan daya upaya akhirnya kita ketemu kembali di Masjid Baitur Rahman ini dalam keadaan sehat walafiat. Dan alhamdulillahi ala kulli hal, segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala atas semua keadaan yang ada. Yang mungkin rumahnya masih masuk air, Pak Tommy ya? Masih Pak Tommy? Kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, baik sedikit maupun banyak yang sekarang ini rumahnya kebanjiran, semoga cepat kering. Karena saya atas nama pribadi terlalu sering mengalami kebanjiran. Dulu saya di Jakarta mengontrak di kontrakan yang tidak terlalu mewah, daerahnya dataran rendah. Setiap kali hujan deras kita kebanjiran. Dan pernah yang paling parah itu banjirnya sepinggang. Itu saya pernah banjirnya sepinggang. Itu nunggu air surut dari habis isya misalnya hujan, itu subuh baru surut. Nah besoknya biasanya saya tidak kuliah, beres-beres, bersih-bersih. Dan yang paling khawatir dari banjir itu sebenarnya adalah kalau dulu zaman mahasiswa buku-buku. Jadi sangat sayang sekali kalau seandainya buku-bukunya kena air. Kalau buku kena air habis, masanya habis, maksudnya susah untuk dibenerin lagi. Ini terutama kaitannya dengan kertas. Nomor 2 nya duit. Sehingga ma'asyiral muslimin, apapun keadaan kita hari ini, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala segera membuat air yang ada di rumah Bapak Ibu semua yang mungkin terkena air, terkena banjir, ini segera kering. Semalam saya pulang dari Masjid Baitur Rahman, itu di depan PTC itu masih sangat dalam sekali. Padahal awalnya saya sudah diarahkan oleh keluarga kalau pulang jangan lewat PTC, lewat veteran saja. Cuma dari Polda saya kadung lurus, muter, males akhirnya kan. Akhirnya di depan PTC itu lama. Satu memang padat, dua memang banyak yang putar balik. Dan subuh ini saya tebak-tebakan saya subuh ini kira-kira sudah kering apa belum. Saya lewat PTC lagi. Alhamdulillah sudah kering walaupun ada beberapa titik yang masih basah. Ya alhamdulillah semalamnya tidak hujan. Kalau semalam hujan saya kira akan kembali lagi gitu. Tenggelam lagi. Belum kiamat Pak. Belum kiamat. Salawat dan salam semoga tetap terus menjadi wirid harian kita. Kita salawatkan kepada Rasulullah SAW. Mudah-mudahan kita juga termasuk bagian dari umat beliau yang nanti kelak juga akan menerima syafaat dari beliau. Amin ya rabbal alamin. Kita kembali ma'asyiral muslimin wal muslimat melanjutkan pembacaan kitab Al-Adab Al-Mufrad. Kita mulai dari hadis yang pertama di subuh kali ini. Bismillahirrahmanirrahim. Haddatsana Abdullah ibn Salih qala haddatsani Muawiyah an Azhar bin Sa'id qala sami'tu Aba Umamah yaqul inna asy-syaitana ya'ti ila firashi ahadikum ba'dama yafrisuhu ahluhu wa yuhayyi'unahu. Jadi kata
Azhar bin Sa'id, beliau mendengar Abu Umamah berkata, berarti ini riwayat yang sampai kepada sahabat Rasul. Maksudnya akhir dari informasi ini adalah sahabat, bukan Nabi. Nah, kalau akhir informasi itu sahabat, namanya athar. Alif sa ro, athar. Jadi informasi yang sandarannya adalah sahabat Rasul SAW namanya athar. Kalau informasi yang sandarannya sampai kepada Rasul namanya hadis. Namanya hadis. Kata beliau, inna syaitana ya'ti ila firashi ahadikum ba'dama yafrisuhu ahluhu wa yuhayyi'unahu. Sesungguhnya syaitan itu akan mendatangi firash. Firash ini kasur. Akan mendatangi kasur kalian setelah kasur itu dibentangkan, dirapikan oleh ahlun, istri, keluarga, dan seterusnya. Jadi kalau kasur dibentangkan, nah itu setan datang ke sana. Fayulqi alaihi al-'ud awil hajara awis syai'a. Lalu kemudian setan melemparkan 'ud, kayu, hajar, batu, awis syai'a, atau sesuatu yang lain. Dan ini umumnya ya karena setan ya. Ya umumnya tidak nampak, umumnya tidak nampak. Liyuhbidahu ala ahlihi, agar supaya terjadi cekcok antara suami istri. Jadi setan itu, ini namanya setan ya. Ada yang memang tugas utamanya adalah memisahkan antara sepasang suami istri. Ini tugas setan. Maka sifat ini jangan diwarisi. Maksudnya sifat manas-manasi orang akhirnya berpisah dengan keluarganya, itu jangan diwarisi. Sebisa mungkin semangat kita adalah semangat menyatukan, bukan semangat memisahkan. Dan memang ada jenis setan seperti itu. Wattaba'u ma tatlu syayatin 'ala mulki Sulaiman wa ma kafara Sulaiman walakinna asyayatin kafaru yu'allimuna an-nasa as-sihra wa ma yafariquna bihi bainal mar'i wa zawji. Jadi memang tugas setan ya. Tugas setan yufariquna bainal mar'i wa zawji, memisahkan antara seseorang dengan pasangannya. Zawj. Kemudian fa'idza wajada dzalika, jika seandainya kita mendapati saat masuk rumah kok bawaannya pengen marah dengan istri, masuk rumah bawaannya pengen marah dengan suami, segala macam, fala yarda, maka tahanlah, jangan marah, ala ahlihi, terhadap keluarganya, karena itu adalah li'annahu min amalis syaitan, karena itu adalah bagian dari pekerjaan syaitan. Pokoknya kalau masuk rumah, kok bawaannya emosi, mau masuk rumah siang, pagi, malam, nah itu yakinkan bahwa sesungguhnya itu kerjaan setan. Caranya adalah dilawan. Ya cara melawannya bagaimana? Banyak-banyak berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Setan jangan dicela. Jangan dicela. Misalnya apa? Orang ajar misalnya, jangan seperti itu. Cukup ucapkan saja misalnya a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Makanya sebagian dari para ulama kita menganjurkan yang masuk rumah itu berzikir. Ada sebagian dari sahabat yang baca Al-Ikhlas, ada sebagian dari sahabat yang baca Ayatul Kursi. Bahkan ada sebagian sahabat yang setiap kali masuk rumah 4 pojokan. Kesini baca ayat kursi, kesini baca ayat kursi, kesini ayat kursi, ini juga ayat kursi. Sebagian dari sahabat yang lain ini masuk rumah baca Al-Ikhlas 3 kali. Ada yang menambahnya dengan Al-Falaq An-Nas. Pokoknya jangan sampai masuk rumah itu kosong dari bacaan. Minimal Bismillahirrahmanirrahim masuk rumah.
Di bulan-bulan kemarin kita melewati sebuah hadis, kalau kita masuk rumah nggak ada orang, kita tetap disunnahkan untuk mengucapkan salam yang bunyinya adalah assalamu alayna wa ala ibadillahis sholihin. Ini assalamu alayna wa ala ibadillahis sholihin. Kadang-kadang saya kalau misalnya masuk kelas belum ada orang, mungkin sebelumnya istirahat, santri-santriwati, mahasiswa-mahasiswi, saya masuk kelas belum ada orang, saya kuatkan assalamu alayna wa ala ibadillahis sholihin gitu kan. Ya hiburan juga sih, hiburan juga. Juga begitu, masuk rumah, masuk kamar juga begitu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hidupin lampu, saya kan. Terus baca ayatul kursi misalnya. Nah, itu bagus. Nah kemudian memang ada kesunahan di kasur kita itu, sebelum kita berbaring di sana, itu kasur kita itu apa namanya? Ditepuk-tepuk, dikipas-kipas gitu kan. Ditepuk-tepuk, dikipas-kipas. Walaupun sudah rapi ya, walaupun sudah rapi. Misalnya yang biasa tidur di hotel juga sama, walaupun itu sudah rapi. Ya apalagi hotel kan belum tentu setiap malam kan kamar itu ditunggu kan. Kadang-kadang dia kosong seminggu, kadang-kadang kosong 2 minggu kan. Nah itu rentan juga, maksudnya rentan didatangi jenis-jenis setan seperti ini. Masuk kamar hotel, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kemudian tepuk-tepuk dulu kasur ini. Nah setelah itu baru kita istirahat. Nah, ini bagian dari kita nggak tahu ini informasi seperti ini informasi gaib. Sulit dibuktikan dengan empiris, dengan mata, dengan telinga, sulit dibuktikan. Tetapi informasi ini bersumber dari wahyu bahwa ada makhluk Allah Subhanahu Wa Taala yang kita sebut dengan setan, dan tugasnya, kalau setan itu tugasnya nggak ada yang bagus. Tugasnya nggak ada yang bagus. Kalau sebatas jin, ada yang bagus, ada yang jelek. Nah yang jelek itu setan, yang jelek itu setan. Dan kosakata setan ini juga itu bisa diperuntukkan untuk manusia. Istilah ini ya, kepada manusia-manusia yang memang kerjaannya selalu berbuat onar. Nah itu setan. Minal jinnati wan nas. Jadi ada setan dari jin, ada setan dari manusia. Jangan sampai kita jadi setan dari manusia ini, yang segala sumber, segala sesuatu buruk semua, nggak ada yang bagus gitu kan. Alhamdulillah min dzalik. Baik, itu yang pertama masuk muslimin. Jadi banyak-banyak mengucap Alhamdulillah minasyaitonirrajim, banyak-banyak berzikir dan seterusnya. Sekarang hadis yang kedua, bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. An Abdurrahman bin Ali an abihi an Nabi sallallahu alaihi wasallam qala, dari Abdurrahman bin Ali, dari bapaknya, dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, man bata ala zahri baitin, siapa yang bermalam, siapa yang tidur malam di atas rumah, di atas pelapon, di atas genteng, di atas seng. Laisa alaihi hijabun, kemudian di atasnya lagi tidak ada penutup, samping kiri kanannya juga tidak ada pagar, maka faqad bari'at minhu dhimmah, maka Allah Subhanahu wa taala lepas tanggung jawab atasnya. Dulu kan rumah orang Arab itu petak ya, petak. Kemudian kadang-kadang memang ada lantai duanya. Nah kadang-kadang lantai duanya itu belum selesai. Di atasnya belum ada atapnya, kiri kanannya tidak ada pagarnya, baru mencapai. Nah kalau yang biasa tidur di atasan situ, posisinya adalah tidak aman karena di atasnya tidak ada genteng, tidak ada seng, kemudian kiri kanannya tidak ada pagar. Nah itu kata Rasulullah SAW, faqad bari'at minhu dhimmah. Yang begini Allah Subhanahu wa taala lepas tanggungannya atau lepas tanggungan Allah terhadap orang itu. Maksudnya ini sama dengan membuat kita terjatuh ke dalam
kehinaan atau kerusakan yang kita sendiri akan merasakannya. Ini matinya mati konyol kalau seandainya orang itu bolak-balik saja misalkan, nyapa, selesai, habis masanya, dan yang seperti itu tidak bagus. Maksudnya jangan sampai kita membuat diri kita ini berada dalam posisi yang bahaya. Manusia ini kan makhluk yang terhormat, makhluk yang terpuji, dan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala darah kita ini juga mahal. Harga darah muslim itu mahal, sehingga saking mahalnya jangan sampai diri kita sendiri yang justru menjerumuskan diri kita terhadap kerusakan-kerusakan itu. Nah, kalau itu yang kita lakukan berarti selesai, konyol kita. Maksudnya seperti itu ya. Itu konyol. Maka jangan sampai kita berbuat sesuatu yang membahayakan diri sendiri. Jangan sampai kita berbuat sesuatu yang ujungnya adalah membahayakan diri kita sendiri. Nah, dalam konteks hadis ini, mungkin pada waktu itu di zaman Rasul ada sebagian dari orang yang kelihatannya kadang-kadang tidur di atas, dalam posisi kiri kanan tidak ada pagar, kemudian di atasnya juga tidak ada penutup. Nah, jangan sampai seperti itu. Kalau dalam konteks keindonesiaan, misalnya orang naik motor bonceng 3 misalnya, mohon maaf, ini mungkin masuk juga dalam kategori ini. Faqad bari'at minhu zimmah, bahaya itu, maksudnya bahaya. Kalau slip dikit saja selesai. Faqad bari'at minhu zimmah. Orang naik motor misalnya ugal-ugalan juga sama konteksnya ya. Itu bisa membuat mati konyol. Bisa membuat mati konyol. Terlalu banyak kita menyaksikan kejadian-kejadian di kita, khususnya di Indonesia ini, orang-orang yang karena naik motornya tidak sesuai dengan standar, akhirnya mereka mati. Terutama ini kasusnya mudik lebaran, banyak sekali orang mudik lebaran itu mati. Tapi kalau hitung-hitungannya saya tidak tahu pasti, tapi kadang saya mengikuti pemberitaan bahwa sumber kematian yang paling banyak itu saat orang mudik lebaran itu adalah motor. Seperti itu ya. Naik motor ngantuk saya sama juga, atau naik mobil nyopir ngantuk sama. Ini faqad bari'at minhu zimmah. Maksudnya jangan sampai seperti itu. Istirahat. Ini konteksnya dalam konteks keindonesiaan. Ibu-ibu juga yang kadang-kadang rawan ya. Saya ibu-ibu yang pakai baju gamis besar, pakai jilbab lebar, itu kadang-kadang kita menyusahkan dia. Ini lampu belakangnya tertutup misalnya kan, terus jilbabnya itu hampir mau masuk ban misalnya kan. Nah, itu juga sama konteks hadis faqad bari'at minhu zimmah. Itu bahaya sekali. Itu bahaya sekali. Selip dikit jilbab itu masuk ban, masuk putaran ban, nah itu selesai. Makanya perlu waspada. Perlu diingatkan, maksudnya siapa saja yang akhirnya mengizinkan istrinya naik motor, perlu diingatkan benar-benar. Perlu diingatkan benar-benar. Nah, masalah muslimin ini konteks yang kedua, jadi hati-hati, kemudian waspada, lalu kemudian tetap jaga nyawa kita ini, walaupun sesungguhnya nyawa kita ini sudah ada batas ajalnya, tetapi kita tidak kepingin kita ini abai, lalu kemudian suka-suka terhadap diri sendiri. Berikutnya, ini hampir mirip. Haddatsana Abu Ismail, haddatsana Musa ibnu Ismail qala haddatsana Al-Haris ibnu Ubaid qala haddatsani Abu Imran an Zuhairin an rajulin min ashabin Nabi sallallahu alaihi wasallam an Nabi sallallahu alaihi wasallam, dari seseorang sahabat Rasul sallallahu alaihi wasallam dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Man bata, siapa yang bermalam
ala injazin fawaqa'a minhu famata bari'at minhu dhimma. Siapa yang bermalam di sebuah tempat yang tidak ada penghalang kiri kanannya, seperti yang tadi saya sebutkan, fawaqa'a minhu, lalu kemudian dia jatuh, famata, lalu kemudian meninggal dunia, bari'at minhu dhimma, maka Allah Subhanahu wa taala lepas tangan. Maksudnya salah sendiri, terlalu abai dengan diri, akhirnya matinya model seperti itu. Berikutnya, wa man raqibal bahra, siapa yang melaut hina yartajju, saat ombak tinggi-tingginya gitu ya. Fahalaka, kemudian di sana dia halaka, dia meninggal, juga sama, bari'at minhu dhimma, Allah Subhanahu wa taala lepas tangan. Kan ibaratnya ini sudah tahu gelombang tinggi, kenapa masuk ke sana? Kenapa masuk ke sana? Kecuali kalau sana gelombang tinggi, tapi kita bawa misalnya kapal yang memang secara teknologi mampu untuk mengatasi gelombang tinggi. Oke, berarti itu hitungannya udah benar. Tapi kalau gelombang tinggi kita masuk dengan perahu biasa, dengan kapal biasa, nah itu namanya mati konyol, namanya mati konyol. Maksudnya jangan sampai kita berperilaku seperti itu, yang kita terlalu pede, lalu kemudian ujung-ujungnya adalah abai terhadap nyawa sendiri. Jangan diterobos maksudnya. Dulu pada saat kami mau menyeberang dari Padang ke Mentawai, itu saya dulu sempat tertahan seminggu, 5 hari sampai 7 hari lah di Padang itu, karena belum bisa, karena gelombang tinggi. Nah, gelombang tinggi itu jangankan kapal masyarakat biasa, kapal dagang biasa, mereka nggak mau nyebrang ke Mentawai. Kapal feri saja yang pada waktu itu mereka stop dulu. Nggak, ini bahaya. Ini bahaya. Iya, ombak sampai 6 meter, 7 meter, itu bahaya. Akhirnya saya tertahan lebih kurang 1 minggu di Padang sebelum akhirnya kami masuk ke Mentawai. Itu Ramadannya sudah hampir Ramadan ke-10-an, Ramadan ke-8, Ramadan ke-9 ya. Saya dari Jakarta langsung ke Padang. Sahur pertama di Jakarta, berbukanya di Padang. Rencananya besok lusanya sudah harus ke Mentawai, tapi tidak bisa karena gelombang tinggi. Nah, yang seperti ini kalau tetap masuk, nah itu namanya mencelakakan diri sendiri. Hitung-hitungannya tidak pas. Jadi tetap saja secara manusiawi kita mengambil sebab dengan cara hitung-hitungannya dulu yang benar ya. Jangan sampai konyol seperti yang tadi kita sebutkan. Faqad bari'at minhu ad-dhimmah. Jadi hitung-hitung, kalau bahaya jangan. Kalau sekiranya masih masih bagus dan masih aman dari sisi hitung-hitungan, majulah. Kalau enggak jangan. Masyaallah muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ini hadis yang ketiga yang kita baca pada subuh kali ini. Berikutnya hadis yang keempat. Bismillahirrahmanirrahim. Akhbarana Abdullah qala akhbarana Muhammad ibn Ibrahim qala haddatsani Muslim bin Abi Maryam anna ibna Umar kana idza kharaja min baitihi qala Allahumma sallimni wa sallim minni. Ini hadis sandaran informasinya terakhirnya itu ke Ibnu Umar, ke anaknya Umar bin Khattab, bahwa bahwa anaknya Umar bin Khattab radhiyallahu anhu yang bernama Abdullah bin Umar, karena idza kharaja min baitihi, kalau keluar rumah beliau berdoa, beliau zikirnya adalah Allahumma sallimni wa sallim minni, Allahumma sallimni wa sallim minni. Ya Allah, selamatkan saya dari eksternal, dari apa saja yang ada di luar, selamatkan saya. Wasallim minni, dan selamatkanlah juga orang lain dari saya. Jadi kita mohon diselamatkan dari bahaya orang lain, dan kita juga bermohon supaya orang lain selamat dari kita. Walaupun kita keluar rumah dengan niat yang benar,
Kadang-kadang kita nggak tahu ya, di tengah jalan itu ada saja misalnya akal kita ini berubah, akhirnya kadang-kadang kita malah membohongi orang. Berarti kan orang itu tidak selamat dari kita. Kadang-kadang akhirnya ada kesempatan yang menurut kita bagus, akhirnya kesempatan itu kita ambil, ujung-ujungnya kita mengambil hak orang lain. Jadi walaupun dari rumah tidak ada niatan yang jelek, tetapi kadang-kadang secara instan di jalan itu, di luar rumah itu, kita berubah pikiran. Akhirnya bukan kita yang selamat dari orang lain, tapi orang lain yang justru terkena dari keburukan yang kita lakukan. Jadi kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala supaya kita dijaga dari tipu daya orang lain, dan kita juga berusaha menjaga supaya kita justru tidak menipu orang lain. Ini mirip seperti doa masuk pasar. Allahumma inni a'udzubika an azlima au uzlama, dan seterusnya ya, itu agak panjang sedikit. Ya Allah, saya mohon saya jangan menzolimi dan saya juga jangan dizolimi. Jadi kita berdoa saat masuk pasar, ya Allah mohon jaga, mohon saya berlindung dari saya menzolimi orang lain. Misalnya menzolimi orang lain itu nawar, sehoji-hojian saya, akhirnya mama itu berjual rugi misalnya kan, berjual rugi. Atau kita misalnya beri uang banyak, nyicipnya orang kan yang kita beri ya, di sini nyicip, di sini nyicip, di sini nyicip kan, tidak jadi kalau itu juga sama dengan menzolimi orang kan. Ya Allah, saya mohon supaya saya jangan menzolimi orang, dan jangan juga saya dizolimi oleh orang. Akhirnya kita terbeli yang rusak, akhirnya timbangannya kurang. Ini dulu ya, mudah-mudahan sekarang sudah berubah. Di pasar 16 itu kalau nimbang jarang itu sekilo amat ujung ya, pasti sekilonya dingin gitu. Timbang di rumah 9 batong gitu kan. Itu dulu pasarannya, beli jeruk sekilo di rumah 9 batong ya, itu pasaran. Nah, saya nggak tahu, pasar itu memang tempat bisnis ya, sangat dianjurkan di dalam Islam. Kita mengetahui pasar dan kita masuk pasar. Tetapi di waktu yang sama Islam mengajarkan kepada kita doa yang luar biasa sekali, yang isinya adalah supaya kita tidak menzalimi dan supaya orang jangan menzalimi kita. Belum lagi kalau seandainya katanya, ini kata orang-orang, kita kalau masuk pasar itu banyak sekali magnet-magnet yang manggil kita, magnet gaib, supaya masuk ke toko mereka. Ini saya dengarkan cerita orang. Pokoknya kalau kita sudah masuk pasar, itu banyak sekali magnet-magnet yang menarik kita secara gaib. Orang pasang penglaris kan? Orang kalau pasang penglaris itu, kalau Allah Subhanahu wa taala misalnya membukakan mata kita misalnya dengan apa yang ada di pasar, mungkin kita akan melihat banyak juga jin-jinnya di sana kan, yang dipasang orang untuk memanggil-manggil kita kan. Pokoknya kalau ada yang rame, yang pertama husnuzon dulu, mungkin ini penjualannya bagus, pelayanannya bagus. Nah, baru yang kedua, jangan-jangan magnetnya terlalu kuat gitu kan. Pokoknya bismillah, masuk pasar itu bismillah ya. Bismillahirrahmanirrahim. Jangan lupa pokoknya bismillah. Apa baiklah, tidak perlu nak doa khusus. Allahumma inni a'udzubika min an azlima aw uzlama dan ajhala aw yujhala alayya dan seterusnya. Minimal kita membaca zikir. Itu pasar tradisional. Mall sama juga, mall juga sama. Kadang-kadang tarikannya lebih kuat gitu. Dan masyarakat muslim ini doanya Allahumma sallimni wa sallim minni, atau sering-sering saja Allahumma sallimni Allahumma sallimni Allahumma sallimni. Semalam saya lewat PTC itu, doa ini saya baca, Allahumma sallimni Allahumma sallimni. Ngerikan dia terdalam kan. Nah, mogok mobil habis kali ini. Allahumma sallimni Allahumma sallimni ya Allah, selamatkan saya. Allahumma sallimni terus gitu ya. Pokoknya inilah pegangan kita kan. Tidak ngerti yang lain. Allahumma sallimni. Yang berikutnya masih doa keluar rumah.
An Abi Hurairah radhiyallahu anhu an Nabi sallallahu alaihi wasallam annahu kana idza kharaja min baitihi qala, bahwa Rasul sallallahu alaihi wasallam kalau keluar dari rumahnya beliau berdoa, bismillahi at-tuklanu 'ala Allahi la haula wala quwwata illa billah. Kalau dalam redaksi lain, bismillahi tawakkaltu 'ala Allah wala haula wala quwwata illa billah. Kalau di sini bismillahi at-tuklanu 'ala Allah. Sama saja ini. Maksudnya sama, cuma redaksinya yang berbeda. Bismillahi tawakkaltu 'ala Allah dengan bismillahi at-tuklanu 'ala Allah itu sama. Wala haula wala quwwata illa billah juga sama. Ini juga dipesankan oleh banyak guru-guru kita ya. Maksudnya ini juga bagian dari doa keluar rumah yang seyogyanya kita sebagai seorang muslim juga berdoa yang demikian. Bismillahirrahmanirrahim tawakkaltu 'ala Allah wala haula wala quwwata illa billah. Itu kan tidak seberapa kan? Maksudnya itu doa kalau kita ucapkan tidak sampai semenit. Jadi apa ruginya gitu kan? Bismillahirrahmanirrahim tawakkaltu 'ala Allah wala haula wala quwwata illa billah. Jangankan semenit, hitungan 15 detik kalau kelamuan. Mungkin ini 5 detik, 10 detik. Bismillahirrahmanirrahim tawakkaltu 'ala Allah wala haula wala quwwata illa billah. Karena kita nggak tahu kalau kita sudah keluar rumah itu apa yang terjadi kan? Apa yang terjadi kalau kita sudah keluar rumah? Dulu ada teman saya masa-masa pendidikan polisi. Dia keluar rumah pakai seragam polisinya. Keluar rumah jebras ditabrak oleh mobil. Kan kita nggak tahu apa yang ada di luar, rumah. Pokoknya kalau sudah di luar rumah, bismillahirrahmanirrahim. Di dalam rumah saja kita nggak aman ya. Di dalam rumah saja kita tidak aman. Dulu di Indralaya itu kan ada jalan lintas timur lurus begini. Ada rumah warga, ada rumah warga yang persis di samping jalan. Ada rumah warga yang di belakangnya lagi. Ada mobil subuh hari. Ini nggak tahu gimana ceritanya. Tiba-tiba dia mengenai rumah yang di belakang dan mengenai kamar yang paling belakang. Yang menurut kita, dugaan kita, tidak mungkin lah orang yang rumahnya di belakang dan kamar yang paling belakang justru itu yang celaka dan justru itu yang meninggal dunia. Rumah yang persis di samping jalan itu tidak kena, dan bahkan yang kamar di depan tidak kena. Ini yang kena adalah rumah yang di belakang, kemudian kamar-kamar paling belakang. Jadi tidak ada yang aman memang di bumi ini. Tidak ada ya, tidak ada yang aman. Tidak ada yang aman dari hal-hal yang tidak bisa kita prediksi. Ada yang mengatakan misalnya transportasi paling aman di bumi ini pesawat misalnya ya. Ya cuma sama juga kan. Kadang-kadang kita naik pesawat walaupun ada informasi bahwa tingkat kecelakaan yang paling sedikit yang membuat orang meninggal dunia itu transportasinya adalah pesawat, paling aman ini. Justru ada yang mengatakan begini, kalau kita keluar rumah menuju bandara, yang paling tidak aman itu adalah dari rumah ke bandara. Itu yang paling tidak aman. Kalau sudah di pesawat katanya aman, begitu kan? Yang kita sering dengar. Juga sama, nggak ada yang bisa memastikan. Nggak ada yang bisa memastikan. Seaman-amannya pesawat, ya tetap baik ya. Tetap baik gitu kan. Khawatir kita. Nah ini yang Lion Air yang terakhir ini, itu ada orang Palembang yang juga ikut nyelam. Namanya Pak Agus. Beliau itu punya sertifikat selam internasional lah kira-kira. Ini sabuk hitam kira-kira kalau dalam bela diri. Nah beliau ikut nyelam di situ. Kita dengar ceritanya, cerita Pak Agus itu mengerikan. Bagaimana cerita menyelam di Selat Sunda, mencari puing-puing pesawat, lalu kemudian mencari orang-orang yang hancur, gitu. Ketemu kakinya, ketemu tangannya. Kemudian kalau diambil itu langsung melepeh, gitu kan, langsung bonyok seperti itu. Nah, itu luar biasa. Maksudnya ngeri sekali kita pokoknya. Nah makanya saat hal-hal seperti itulah kita butuh bertawakal, menyerahkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala semenjak kita keluar rumah. Pada saat saya kuliah, saya makan di warung Tegal di pinggir jalan. Kemudian
tidak jauh dari warteg itu ada gerobak nasi goreng. Ada remaja umur SMA nyebrang jalan, nyebrang gang, diminta oleh ayunya, oleh kakaknya beli nasi goreng, dan nyebrang. Kemudian tidak jauh ada Metro Mini Pasar Minggu Blok M, Pak Hedi, yang merah, yang orange. Kemudian dia nabrak apa namanya? Nabrak nasi goreng itu. Kemudian remaja tadi yang Isya ini setelah Isya diminta kakaknya beli nasi goreng, pulang nggak ada nyawa, mati di situ. Nah, itu habis sopir Metro Mini itu di amuk warga. Saya masih di sana. Metro Mini itu ditinggalkannya, dia masuk ke gang-gang warga, itu diuber sama masyarakat. Bismillahirrahmanirrahim. Maksudnya kita tidak tahu apa yang terjadi di luar sana. Kalau kita sudah berserah diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, ya apa yang terjadilah minimal kita ada pegangan bahwa kita sudah menyerahkannya dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bismillahirrahmanirrahim. Tawakkaltu 'ala Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Allah. Ini cerita terakhir. Cerita menyedihkan semua. Saya punya teman orang di Jawa Tengah, orang Kudus, kuliah di Jakarta. Teman-teman dari Jawa ini biasanya kadang-kadang mereka bawa motor dari Jawa. Dari Jakarta liburan, mereka ke Jawa konvoy. Kemudian mau balik lagi ke Jakarta, mereka konvoy lagi. Teman saya ini namanya Allah yarham, namanya Abdul Malik. Dia keluar rumah, pamit sama istrinya. Kebetulan beliau ini kuliah, sudah beristri, sudah punya anak satu. Kemudian saat pamit dengan istrinya mau balik di Jakarta lagi, itu istrinya sedang hamil. Pamit, naik motor Satria, naik motor Honda Satria, Honda Satria. Pamit. Ya, pamit dengan istri yang sedang hamil tadi, pamit dengan anaknya yang masih kecil tadi. Kemudian keluar rumah. Sekilo 2 kilo dari rumahnya, motornya oleng. Kemudian dia ditabrak truk dari belakangnya. Kemudian diantarkan lagi pulang ke rumahnya. Saya nggak bisa membayangkan bagaimana suasana pada waktu itu ya. Maksudnya diantar oleh istrinya keluar rumah, kemudian pulang-pulang sudah tidak ada nyawa. Bismillahirrahmanirrahim. Pokoknya kalau sudah di luar rumah, Bismillahirrahmanirrahim. Kalau di dalam rumah, ya seperti tadi ya memang ada kejadian-kejadian yang tidak bagus juga di dalam rumah. Tapi setidaknya kemungkinan tidak bagus di luar rumah itu lebih banyak ketimbang di dalam rumah. Sekali lagi Bismillahirrahmanirrahim tawakkaltu 'ala Allah atau Bismillahirrahmanirrahim at-tuklanu 'ala Allah la haula wa la quwwata illa billah. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Berikutnya masih dalam bab beberapa doa yang sering dibaca oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam. Haddatsana Muhammad ibn Sullam qala haddatsana Waqi' an Ubadah ibn Muslim al-Fazari qala haddatsani Jubair ibn Abi Sulaiman ibn Jubair ibn Mut'im qala sami'tu Ibn Umar yaqul lam yakun Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yada'u haula'il kalimati idza asbaha wa idza amsa. Ini riwayat hadis ini dari Ibnu Umar lagi. Kata Ibnu Umar, anaknya Umar radhiyallahu anhu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tidak pernah meninggalkan beberapa kalimat doa berikut. Idza asbaha, saat masuk pagi hari, wa idza amsa, dan pada saat masuk sore hari. Doa ini sering juga saya baca. Hampir setiap hari saya baca doa ini. Mudah-mudahan nanti yang mau menghafalnya, nanti kita carikan teksnya. Ini bagus sekali. Kata Ibnu Umar, beberapa kalimat berikut ini, doa-doa berikut ini adalah doa-doa yang tidak
pernah ditinggalkan oleh Rasulullah SAW, baik dalam keadaan pagi maupun dalam keadaan sore. Apa bunyinya? Bunyinya adalah Allahumma inni as'aluka al-afiyata fid dini wad dunya wal akhirah. Allahumma inni as'aluka al-afwa wal afiyata fi dini wa dunyaya wa ahli wa mali. Allahumma astur awrati wa amin rawati. Allahumma ihfazni min bayni yadayya wa min khalfi wa an yamini wa an shimali wa min fawqi wa a'udzu bi'azamatika min an ughtala min tahti. Ini doa lengkap sekali. Ini doa lengkap sekali. Allahumma inni as'aluka al-afiyata fid dunya wal akhirah. Ya Allah, saya mohon afiat, saya mohon keselamatan di dunia dan akhirat. Allahumma inni as'aluka al-afwa wal afiyata fi dini wa dunyaya wa ahli wa mali. Ya Allah, saya mohon ampunanmu, afwan. Saya mohon maaf, saya mohon ampunanmu ya Allah. Dan saya juga mohon keselamatan bagi agamaku, bagi duniaku, bagi keluargaku, dan bagi hartaku. Jadi saya mohon keselamatan, saya mohon maaf, saya mohon ampun, saya mohon keselamatan untuk agama. Jadi kita mohon diselamatkan agama kita ini. Jangan sampai misalnya hanya gara-gara apa, kemudian pindah agama, atau gara-gara apa akhirnya menjual keimanan kita misalnya. Kemudian mohon juga keselamatan untuk duniaku. Mohon juga keselamatan untuk keluargaku. Mohon juga keselamatan untuk hartaku. Ini yang saya sebut dengan lengkap sekali. Mohon doa perlindungan. Allahumma astur awrati. Ya Allah, mohon ditutupkan auratku. Maksudnya mohon ditutupkan aib-aibku. Kata Ibnu Qayyim al-Jauzi, kalau seandainya ada orang yang kagum dengan kita, kalau ada orang yang takjub dengan kita, maka sesungguhnya orang itu sedang takjub atas apa yang Allah tutupkan dari aib-aib kita. Terus terang, kalau seandainya Allah membukakan aib kita semua, mungkin di antara kita ini akhirnya kecewa, akhirnya ilfil, akhirnya males. Oh, ternyata cai itu wongnya misalnya ya. Nah, kalaulah Allah Subhanahu wa taala akhirnya menutupi aib-aib kita, akhirnya sesama kita kan takjub, bagus sekali Bapak ini, bagus sekali Ibu ini, bagus sekali mahasiswa ini, bagus sekali Pak Polisi ini, bagus sekali pejabat ini. Itu semua sesungguhnya karena Allah Subhanahu wa taala menutupi aib-aib kita semua. Allahumma astur awrati. Ya Allah, mohon ditutupi aib-aib saya. Bukan berarti kalau Allah sudah menutupi aib lalu kemudian kita berterus-terusan, tidak. Jadi kalau seandainya sekali melakukan dosa, sekali melakukan kesalahan, tidak ada yang tahu, bersyukur kita di sana dan berusaha untuk berhenti. Jangan diulangi lagi. Karena kalau diulangi lagi, sedikit demi sedikit nanti biasanya Allah Subhanahu wa taala juga akan membukakan. Jadi kalau sekali selamat, jangan dua kali. Sekali selamat berhenti, sekali itulah. Atau dua kali selamat berhenti, jangan yang ketiga kali. Karena kalau yang ketiga kali, akhirnya dibukakan oleh Allah Subhanahu wa taala, selesai, habis masanya. Ya Allah, tutupkan aib-aibku, wa amin rawati, dan amin ini jaga, hilangkan, amankan, dan amankanlah rawati, rasa takut saya, wa amin rawati. Nah, sekarang ini lengkap sekali. Allahumma hfazni, ya Allah tolong jaga saya. Min baini yadayya, tolong jaga saya dari arah depan. Allahumma hfazni min baini yadayya, ya Allah jaga saya dari arah depan. Wa min khalfi, jaga saya dari arah belakang ya Allah. Wa an yamini, jaga saya dari arah sebelah kanan. Wa an shimali, jaga saya dari sebelah kiri. Wa min fawqi, jaga saya ya Allah dari atas saya. Wa a'udzu, ya Allah saya berlindung, bi'azamatika, dengan kekuatan dan keagunganmu, min an ughtala min tahti, dari orang mencelakakan saya dari bawah. Ini 1, 2, 3, 4, 6 penjuru. Kira-kira ini kalau bahasa teman-teman yang pakai
ilmu hitam itu ya. Nah ini pagar ini namanya. Ini dijaga dari 6 pagar. Pokoknya Allahumma fasli min baini yadayya. Allah menjaga saya dari arah depan, dari arah belakang, dari arah kanan, dari arah kiri, dari atas, dan tolong juga Allah jaga saya dari arah bawah. Doa ini bagus untuk para pejabat sebenarnya, Baji. Karena para pejabat itu ada yang pengen menjatuhkan dari depan, dari belakang, dari kanan, dari kiri, dari atas, dari bawah, gitu ya. Pejabat masjid. Pejabat masjid. Itu yang lebih parah. Nanti doa ini saya tulis di kertas, nanti saya bagikan insya Allah. Terus terang saya pakai doa ini. Saya pakai doa ini. Baca setiap pagi dan setiap sore. Tidak ada hal yang bisa menjaga kita lebih baik ketimbang penjagaan dari Allah Subhanahu wa taala. Orang-orang kan kadang ngomong, oh lain itu ustaz. Sebenarnya sama baik. Cuma kita kan berdoa, itu kan beda ya kan. Cuma kita berdoa. Daripada kita minta penjagaan pagar gaib kata orang ya, kiri kanan depan belakang, kan mahal harganya. Mahal harganya itu. Pagar gaib. Sudahlah mahal, tidak bagus pula kan, maksudnya tidak bagus untuk keimanan. Tidak bagus untuk keimanan. Masih mending doain. Nanti saya kasih ke Pak Edi. Supaya dijaga kiri kanan depan belakang atas bawah. Nah itu Masyarakat Muslimin penutup kita di subuh kali ini. Memang ada banyak warisan-warisan doa yang bagus dari Rasulullah SAW, cuma kadang-kadang belum sampai kepada kita. Itu saja. Atau kadang-kadang kita kadang percaya dengan doa-doa yang dijual oleh banyak orang, yang kadang-kadang juga belum tentu bagus untuk kita pakai kan. Kadang-kadang juga justru buruk untuk kita pakai. Mohon maaf atas segala kesalahan pada Allah Subhanahu wa taala manapun. Jika ada yang ingin ditanyakan, kami persilahkan. Sebelum kita istirahat. Mulai bener tak? Angkat tangan dulu. Angkat tangan. Kami pikir Ustaz ya. Oke. Jadi saya pernah baca di WA lagi negatif. Iya. Banyak kiai-kiai besar berdoa katanya. Tapi masih juga banyak kabul. tidak makbul. Baca itu data. Iya. Dari besar-besar. Iya. Ada banyak doa-doa dari para ustadz, dari para kiai yang berdoa. Tapi ngaku tidak takabul. Nah sebenarnya cara Allah Subhanahu wa taala mengabulkan doa itu ada 3. 1, Allah mengabulkan persis dengan apa yang kita doakan. Kiainya minta A, dikabulkan oleh Allah A. Atau doa itu, cara Allah Subhanahu wa taala mengabulkannya adalah doa ini dihargakan dengan bala bencana yang bakal menimpa kita, lalu kemudian bala bencana itu disingkirkan dengan harga doa ini. Saya kita doa oleh kiai, didoakan supaya orang ini saya dapat rumah misalnya kan. Anggap saja sekarang rumah di Palembang harganya 500 juta misalnya. Sampai sekarang masih kontrak. Kemungkinan yang kedua ini kemungkinan. Siapa tahu harga doa itu dihargakan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk bala bencana yang mungkin menimpa dia, lalu kemudian dipalingkan. Kemudian yang ketiga, cara Allah Subhanahu wa taala mengabulkan doa itu adalah doa itu memang tidak layak menurut Allah untuk dikabulkan sekarang, akhirnya ini ditunda untuk pada masa yang akan datang. Ini 3. Ini ada di dalam hadis Rasulullah SAW saat misalnya saat Imam Ibnu Katsir menafsirkan ayat Al-Quran di dalam surat Al-Baqarah itu ya. Fa inni qarib. Kalau ada yang bertanya tentang diriku, maka jawablah wa idza sa'alaka ibadi anni fa inni qarib ujibu da'watad da'i idza da'an. Saya akan menjawab seluruh doa. Nah, 3 cara ini cara Allah menjawab doa. Nah, Allah Subhanahu wa taala sangat mungkin menjawab doa kita dengan persis apa yang kita minta. Tetapi ini juga kadang-kadang tidak persis sekarang. Tapi siapa tahu saya menunggu dalam beberapa waktu yang akan datang. Dan siapa tahu juga kadang-kadang ini menunggunya ratusan tahun.
Seperti doa Nabi Ibrahim alaihissalam mendoakan Mekah supaya menjadi negeri yang makmur, itu menurut cerita dari banyak orang, kira-kira ya baru 50 tahun terakhir ini doa Nabi Ibrahim itu terlihat kabul 100% itu ya. Nabi Ibrahim kan sudah lama berdoa. Di zaman Nabi Muhammad SAW hidup saja itu sudah lama. Jarak antara Nabi Ibrahim dan Nabi Muhammad SAW itu sudah ratusan tahun. Itu saja doa Nabi Ibrahim belum makbul. Maksudnya buah-buahan belum banyak, orang-orang yang datang ke sana masih sedikit, keamanan dan ketentraman masih belum terlalu nyaman pada waktu itu ya. Nah, tapi sekarang di 50 tahun terakhir ini, apa yang kita cari di Mekah katanya ada, yang mungkin tidak ada kita cari di Indonesia. Padahal itu adalah makanan Indonesia kita. Padahal itu adalah makanan Indonesia. Tapi justru lebih mudah mencari di mal-mal di Mekah. Jadi ada kalanya menunggu waktu, Pak Haji, saat Allah Subhanahu Wa Taala mengabulkan doa dari kiai atau doa dari yang kita doakan. Ada lagi yang lain? Ketua pembuka dan penutup. Demikian saja dulu untuk subuh kali ini. Yang kita bisa lanjut ngobrol di belakang. Subhanakallahumma rabbana wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.